Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Trisepti Aditya STH akan menyampaikan renungan harian pada hari Sabtu tanggal 22 bulan April tahun 2023. Nas yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Sebelum saya membaca, merenungkan bagi kita semua, mari kita berdoa. Kembali pada hari ini Tuhan, kami akan membaca, hamba-Mu pula akan kembali merenungkan firman-Mu bagi warga dan jemaat Tuhan. Masing-masing kami pada saat ini boleh meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan ini menjadi penuntun di dalam kami melangkah dan beraktivitas pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu dengan penuh kerendahan hati memohon agar apa yang disampaikan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 dengan perikop keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkannya kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yerusalem atau disebut juga dengan Sion atau Gunung Sion, dalam pengakuan iman umat Perjanjian Lama adalah di mana di situ merupakan pusat pemerintahan dan juga peribadatan umat Israel secara seluruh. Bait suci dibangun juga di sana. Bait suci menurut iman mereka disebut sebagai tempat kediaman Allah, tempat di mana Allah bertahta. Untuk itu juga bait suci biasanya juga disebut sebagai bait Allah. Di bait suci di Yerusalem
Tuhan menjadi Allah dan Raja bagi umat Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yesaya ini, di situ bernubuat tentang kerajaan dan keselamatan yang akan datang setelah Kristus juga datang kembali ke bumi. Nabi Yesaya mengawali kabar sukacita dengan datangnya keselamatan Tuhan. Seperti pada ayat yang ke-6, di situ dikatakan perjamuan besar. Nubuat Nabi Yesaya dalam nas ini pun menjadi kabar yang besar, kabar sukacita, kabar keselamatan yang besar dari pihak Allah, dan tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel saja ternyata, tetapi juga kepada seluruh bangsa di dunia. Nabi Yesaya dalam firman Tuhan juga mengatakan dan mengungkapkan Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Itu pada ayat yang ke-5. Nah, selain itu dikatakan Gunung Sion ini juga mengacu kepada Yerusalem. Sedangkan istilah segala bangsa-bangsa ini juga menunjukkan keberhasilan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Pesta yang begitu sangat mewah tentu akan dinikmati di dalam kerajaan Allah, yaitu dikatakan berkat-berkat yang akan dialami oleh orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua ini secara harafiah itu artinya perjamuan keawetan, yang juga mengacu pada sari buah anggur yang telah diawetkan untuk jangka waktu yang begitu sangat lama. Selain itu juga dikatakan Bapak Ibu, di mana anggur yang diawetkan dalam jangka waktu yang lama ini juga dapat diartikan bahwa berkat-berkat Allah itu selalu ada. Dan juga dikatakan tidak akan pernah berubah. Sebagai umat percaya, dikatakan Bapak Ibu kita baru saja merayakan Paskah. Tentu ini merupakan kabar sukacita. Kuasa maut telah dikalahkan, harapan baru telah terbentang. Masa depan yang begitu sangat indah selalu ada di dalam Tuhan. Sepatutnya sebagai orang-orang yang percaya, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sikap yang optimis. Tentu di depan sana ada banyak tantangan yang kita alami. Dan tentu ada banyak tantangan yang juga menghadang dalam kita melakukan aktivitas kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang diselamatkan, tentu kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Tentu kita memiliki keyakinan bagaimana kita menghadapi semuanya itu. Tantangan demi tantangan harus kita hadapi dengan sikap antusias dan percaya bahwa janji-janji Tuhan itu luar biasa. Tantangan demi tantangan itu kita harus jalani karena kita percaya kita tidak pernah sendiri. Kita juga boleh meyakini bahwa Allah akan selalu menyertai kehidupan kita. Dan juga dikatakan pada ayat 9 sampai ayat yang ke-10, Allah juga selalu memberikan pertolongannya dengan
melimpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, memang ketika kita menjalani kehidupan ini di dalam keadaan yang demikian, dikatakan kita harus terus menguatkan diri kita. Kita tidak boleh undur dari iman dan pengharapan kita, agar kita pun dapat ambil bagian dalam sukacita kedatangan Tuhan dalam kehidupan ini. Begitu indah dikatakan janji Allah tentang keselamatan bagi kita semua. Di sana kita pun yakin dan percaya keselamatan itu diberikan bagi kita yang tetap setia kepadanya. Meskipun di dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan, tapi kita senantiasa dikuatkan dalam kuasa Roh Kudus untuk tetap setia. Hingga pada akhirnya dikatakan Bapak Ibu kita boleh ambil bagian dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini terus menguatkan kita bahwa keselamatan disediakan bagi siapa saja yang benar-benar percaya akan kuasa Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini di pagi ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dinyatakan agar di dalam kami menjalani hidup ini, kami terus memohon kuasa yang datangnya daripada Engkau. Bahkan melalui firman Tuhan, kami akan selalu senantiasa bersemangat melakukan aktivitas kami dari pagi hari sampai pada malam hari nanti. Kami juga yakin dan percaya Tuhan memberkati kehidupan kami, warga dan jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam mendengarkan firman Tuhan saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kami berjuang dan melangkah. Firman Tuhan juga mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati warga dan jemaat Tuhan, keluarga mereka, anak-anak, suami, istri, orang tua, sanak dan saudara, dalam hal yang mereka boleh kerjakan, dalam hal yang boleh dipercayakan dalam hidup mereka. Biarlah mereka memakai waktu, kesempatan yang ada untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami pula berdoa menaikkan syukur dan sembah kami bagi jemaat Tuhan yang berada di jemaat Itohonyi Tumbang Bahan dan Muara Laung. Kami serahkan warga dan jemaat Tuhan yang berada di sana dalam perjuangan mereka masing-masing Tuhan, dan juga di dalam pergumulan yang mereka alami dan hadapi. Biarlah mereka senantiasa boleh menjalani kehidupan mereka di dalam kasih dan setia Tuhan. Di dalam mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing, Tuhan tetap setia dalam hidup mereka. Engkau juga memberkati kesatuan hati mereka masing-masing Tuhan. Di dalam rumah tangga, di dalam rutinitas pekerjaan mereka, bahkan di dalam mereka mengimani bahwa Tuhan
senantiasa ada dalam hari-hari hidup mereka. Dan biarlah melalui firman Tuhan saat ini yang mereka boleh dengarkan, bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berikan juga jemaat-Mu hikmat untuk bisa menyatakan perbuatan-Mu di dalam kehidupan hari-hari mereka. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, berkati warga dan jemaat-Mu. Berkati juga harapan perjuangan mereka. Berkati sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah kuasa Tuhan pula yang melawat mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pemberitaan firman Tuhan ini pula menjadi semangat dalam tugas dan pelayanan bagi para hamba Tuhan, pendeta yang boleh melayani. Biarlah mereka boleh sekata, sepenanggungan dalam tugas dan pelayanan. Mereka boleh tetap sabar, tetap kuat dalam mereka mengabarkan Injil keselamatan Tuhan bagi warga dan jemaat Tuhan yang ada di jemaat Itohonyi Tumbang Bahan dan Muara Laung. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi Kabupaten Murung Raya, Bupati dan Wakil Bupati yang ada. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami percaya mereka boleh melakukannya itu dengan ketulusan, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Hingga Kabupaten Murung Raya, Bupati, Wakil Bupati dan jajaran kepemerintahan yang ada semakin diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan pula dipermuliakan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam tugas dan pelayanan kami semua sebagai hamba Tuhan, sebagai warga dan jemaat, hingga nama Tuhan pula yang terus kami permuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami yang meyakini kami tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.